mulia, sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji hormat dan kuasanya. Oh mulia, agung kerajaannya, dari sorga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sebelum kita memulaikan ibadah kita pada saat ini, maka kita awali dengan mendengarkan informasi ibadat pada minggu depan, yaitu ibadah minggu tanggal 27 Juni 2021 jam 9 sampai jam 10 WITA, kolom 1 sampai dengan 18. Jam 18 sampai dengan jam 19 WITA, kolom 19 sampai dengan kolom 36. Jam 11 sampai dengan jam 12, rekaman melalui pengeras suara, YouTube dan FB. Demikianlah informasi untuk ibadah. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, baiklah ibadah kita pada saat ini segera kita akan mulaikan. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri bersama keluarga kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sambil berdiri, kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Nats pembimbing dalam ibadah kita di saat ini dalam Ulangan pasal 10 ayat 17 berkata, sebab Tuhan Allahmu lah Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan, Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Jemaat disilahkan duduk. Kita menyanyi
Allah besar agung namanya, NNBT nomor 19. Allah besar agung namanya, pujilah Dia segala bangsa. Bernyanyilah dan bermazmurlah, angkat pujian bagi namanya. Allah besar agung namanya, terpujilah Dia selamanya. Allah besar, Allah besar, Allah besar agung namanya. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Marilah kita berdoa. Ini kami Tuhan, orang-orang yang mengaku percaya kepadamu, orang-orang yang mengaku taat dan setia kepadamu, dan yang mengasihi sesama, bahkan yang mengatakan bahwa kami adalah orang-orang yang benar. Tapi sesungguhnya kami sering tidak berlaku benar. Kami tidak taat dan tidak setia kepadamu. Dalam menjalani hidup yang ada, kami masih sering menyimpang dari jalan-Mu, Tuhan. Bahkan kami selalu mengatakan tentang keadilan, namun pada kenyataannya kami tidak berlaku adil terhadap sesama dan kepadamu, Tuhan. Ampunkanlah kami, ya Tuhan Allah, dari segala kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat selama ini, menurut rahmat, kasih, dan setiamu bagi kami. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus 15 ayat 56 sampai 57, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita menyanyi Di Muka Tuhan Yesus, Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1, 3, dan 4. Di muka Tuhan Yesus, betapa indah diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, kita berdoa. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah dan imani di dalam Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang beribadah saat ini, kami bersyukur ketika Tuhan masih memberi kami waktu dan kesempatan untuk ambil bagian dalam mendengarkan dan memahami kebenaran firman-Mu. Dan kiranya dengan waktu dan kesempatan yang masih ada bagi kami, firman-Mu senantiasa kami berlakukan, sambil terus ada dalam ketaatan dan kesetiaan hanya kepada-Mu, ya Yesus Kristus, ya Roh Kudus yang selalu menolong kami. Terima kasih ya Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-16 dengan perikop hukum Allah atas semua orang. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi diri sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukum Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau mengetahui kami, menghakimi kami, mereka yang berbuat demikian. Sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukum Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa semua orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat.
Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihukum oleh hukum Taurat, karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, diundang berdiri. Marilah kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Kita mulai. Aku percaya kepada satu Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sakekat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan menjadi manusia, yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat, disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Roma adalah kota yang menjadi pusat pemerintahan kerajaan Romawi. Dan di kota ini menjadi satu tempat tinggal atau berdiam orang Yahudi dan non-Yahudi, serta berbagai kalangan orang yang datang dari berbagai penjuru daerah. Bahkan peradaban orang-orang yang ada di kota Roma
masih didominasi oleh para penyembah berhala. Paulus sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai rasul, tentunya ia sangat sedih dan prihatin ketika ia mengetahui akan kenyataan yang ada atas keberadaan dan keberdosaan orang-orang yang ada di kota Roma. Terlebih orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi. Namun pada intinya, Paulus dalam suratnya hendak mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan Allah sangat mengasihi semua umat yang diciptakannya, dan Tuhan Allah ingin menyelamatkan mereka. Demikian Roma pasal 1 ayat 16. Paulus mendapati dan ia mencatat ada perilaku yang menunjukkan kemerosotan moral. Mereka mengenal Allah, tetapi dalam kehidupan keseharian mereka tidak memuliakan Tuhan Allah. Pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka jadi gelap. Roma pasal 1 ayat 21. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, kedengkian, perselisihan, kefasikan, dan lain sebagainya. Demikian Roma pasal 1 ayat 29. Oleh karena dalam hidup mereka ada berbagai kejahatan yang dilakukan. Dengan ini timbullah sikap hidup yang saling memfitnah, bahkan saling menghakimi terjadi di antara mereka. Masing-masing menganggap diri mereka atau kelompok mereka yang paling benar, baik kelompok Yahudi maupun non-Yahudi. Dan Paulus memberi penegasan kepada mereka bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, baik orang Yahudi maupun non-Yahudi. Karena iman, orang dibenarkan. Karena kasih Tuhan, maka manusia dibenarkan. Dan ia memperoleh keselamatan. Firman Tuhan juga menegaskan bahwa umat Tuhan dibenarkan oleh Tuhan Allah bukan karena mendengar saja akan pengajaran firman Tuhan atau hukum Taurat, melainkan bagaimana umat yang melakukan hukum Taurat atau firman Tuhan. Demikian Roma pasal 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 17 mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati.
Dan Matius pasal 7 ayat 21, di mana bukan semua orang yang berseru Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Saudara-saudara, Tuhan tidak memandang bulu untuk menghukum baik orang Yahudi dan orang non-Yahudi atau orang Yunani yang berbuat jahat. Allah tidak memandang bulu, tidak memandang muka, dan tidak memandang orang. Paulus ingin menegaskan bahwa semua orang sama di hadapan Tuhan. Tuhan mengetahui isi hati. Apakah terbuka untuk Kristus atau menolak dan mengeraskan hati? Tuhan mengetahui isi hati manusia, baik ataupun buruk. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh karenanya, kunci pemahaman perbuatan dan kasih Tuhan adalah sebuah pertobatan. Ketika seseorang merasakan dan menemukan kasih Allah yang luar biasa, maka Tuhan akan mengaruniakan keselamatan dan kasih-Nya kepada mereka. Dan terimalah setiap apa yang Tuhan perbuat. Bahkan hargailah penghakiman Tuhan, sebab kebaikan atau sebagai kebaikan, dan janganlah kita mengharapkan penghakiman Tuhan itu untuk membinasakan setiap orang berdosa dan yang melakukan kejahatan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, ada satu pengalaman hidup dalam hidup saya, di mana pernah sekitar pada 15 tahun yang lalu, dalam suatu percakapan atau pembicaraan antara saya dengan seorang ibu yang mengatakan seperti ini. Tadi malam kita berdoa, Pak Tuhan, dalam doa kita bilang, Tuhan, backing siksa akang itu orang. Tuhan, backing menderita dia. Dia hidup backing menderita. Karena dia so backing kita jadi begini. Padahal saudara-saudara, ibu itu termasuk orang yang rajin beribadah, bahkan selalu aktif dalam berbagai kegiatan kerohanian. Tapi dalam doanya dia katakan seperti itu kepada Tuhan. Padahal saudara-saudara, dalam doa Tuhan Yesus lewat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bagi kita,
di mana kiranya kita boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan jangan bawa kehidupan kita dalam pencobaan, namun lepaskan dari segala yang jahat. Itu yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam doanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk itu sebagai warga gereja, kita diingatkan untuk meninggalkan semua perbuatan jahat dan kembali hidup di jalan Tuhan, bertobat, membaharui hati dan pikiran, serta beralih dari dalam gelap kepada terang. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memberi persembahan, berilah dengan sukacita, sambil menyanyi NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, yang dalam perkenanan-Mu kami boleh beribadah di hari Minggu yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Suatu kesempatan yang tidak kami sia-siakan untuk beribadah, mengucap syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan, yang kami juga boleh nyatakan melalui nyanyian pujian jemaat, mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dalam Alkitab. Saat persembahan kami berikan dalam segala ketulusan dan berdoa dengan penuh kepasrahan, penyerahan diri, dan dalam kerendahan hati, yang semuanya kami tujukan dan persembahkan hanya kepadamu, ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan Allah berkenan atas apa yang kami nyatakan di hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini. Dan kami pun bermohon kepadamu, ya Tuhan, akan lawatan dan pertolongan-Mu bagi seluruh jemaat yang ada di Gemim Shalom Karombasan dari kolom 1 hingga 36, baik sebagai pribadi
bahkan sebagai persekutuan keluarga, sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan dan pakai untuk melayani di jemaat ini, sebagai pelayan khusus, baik Siamas, Penatua, guru agama, dan pendeta, sebagai komisi kerja, ketua Kompel Kabipra, sebagai kostor dan pegawai kantor jemaat, sebagai pengawas di lingkup pelayanan kelompok lansia, atau sebagai pengurus yang dipakai Tuhan untuk melakukan sebagai tugas tanggung jawab pelayanan, dan juga yang dipakai Tuhan untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan jemaat. Demikian dengan panitia pemilihan pelayan khusus. Kiranya dengan tuntunan Roh Kudus dan arahan firman-Mu membuat kami sadar, memahami, dan dalam pemberian diri yang sungguh untuk melakukan tugas dan kepercayaan yang Tuhan berikan dalam pelayanan yang ada dan dalam berbagai tugas dan kerja lainnya. Bahkan dalam menjalani kehidupan ini dengan kemampuan dan hikmat yang Tuhan beri, kami boleh bersikap adil, tidak mudah menghakimi dan mempersalahkan orang lain, tidak hidup dalam kekerasan hati, tidak menganggap bahwa apa yang kami inginkan, pikirkan, ucapkan, dan lakukan adalah selalu benar. Tidak ada sikap pandang enteng atau sikap yang suka meremehkan orang lain dalam kehidupan bersama. Di tengah persekutuan jemaat, masyarakat, di lingkup pekerjaan dan studi, dan dalam keluarga. Dan kiranya juga dengan kehidupan yang ada, kami selalu dapat mengisinya, mewarnainya dengan menunjukkan sikap yang mau saling menghargai, memahami, menghormati, tanpa memandang bulu, dengan segala kepelbagaian, keragaman atau perbedaan yang ada dalam berbagai hal, termasuk dengan kemampuan yang berbeda-beda. Bahkan bagaimana kami boleh menjalin interaksi, komunikasi yang baik untuk segala sesuatu yang direncanakan dan akan dilakukan, dan berbagai hal lainnya. Terlebih topangan doa yang selalu disampaikan kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan, sehingga akan ada solusi, titik terang yang boleh didapat dalam rangka untuk kebaikan dan kesejahteraan bersama. Apakah dalam hidup berbangsa dan bernegara, di daerah, di tempat di mana kami berada saat ini, di lingkungan gereja, di lingkungan jemaat, dalam keluarga, dan lain sebagainya. Ya Tuhan, kepadamu kami pun bawa saudara-saudara kami, terlebih anggota jemaat Tuhan yang ada di Gemim Shalom Karumbasan. Bagi yang sakit diberikan kekuatan dalam menghadapi gumul sakit mereka, dan kiranya kesembuhan boleh jadi bahagian mereka. Yang dalam duka cita, dengan kasih-Mu Engkau menghibur. Yang dalam kebimbangan, keputusasaan, ketakutan, Tuhan beri kekuatan dan keberanian untuk dapat menatap ke depan atau ke hari depan yang penuh dengan harapan. Yang ada dalam sukacita, berbahagia atas segala berkat yang boleh mereka terima dari Tuhan. Bagi anak cucu kami yang boleh mengikuti ujian, penaikan kelas,
yang telah lulus dalam jenjang pendidikan mereka masing-masing, yang telah mendapat pekerjaan, sukses dalam berbagai usaha dan pekerjaan, yang boleh melewati masa-masa sulit, masa-masa pergumulan, dan yang diberkati oleh Tuhan dengan bertambahnya setahun usia, khususnya di hari ini, Minggu 20 Juni 2021. Tuhan kiranya menguduskan segala sukacita mereka, ucapan syukur jemaat-Mu, dan diberkatilah selalu oleh Tuhan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Demikian dengan persembahan yang telah kami beri dalam ibadah ini, mohon kiranya Tuhan Yesus memberkati sehingga dapat juga dipakai dalam menunjang segala program pelayanan dan kesaksian gereja Tuhan, baik di tingkat sinode Gemim, di wilayah jemaat, dan disalurkan bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan dalam bentuk diakonia bagi yang sakit dan yang berduka cita. Bersyukur kami kepadamu Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, dan atas kesediaan dan pemberian diri hamba-hambamu yang boleh menunjang pelaksanaan ibadah di saat ini. Pelayan khusus kolom 16 sebagai P2 dan P3, Penatuah Bapak Hans Manein SPD, Syamas Ibu Sherly Manopo Lombogia, Bapak Ronald Girot sebagai prokantor, Bapak Riki Pandelaki sebagai keyboardis, bahkan tim multimedia. Mereka semua kiranya diberkati Tuhan, demikian dengan kostor Bapak Sandi. Tuhan memberkati hamba-hambamu ini, dan dipakailah selalu mereka bersama dengan keluarga masing-masing menjadi saluran berkat bagi banyak orang melalui pekerjaan dan pelayanan mereka. Ya Tuhan Allah, inilah doa kami yang kami bawa dengan penuh ucapan syukur dan dalam keyakinan bahwa Tuhan mendengar, dan kiranya Tuhan berkenan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak daripada Tuhan. Doa ini kami sampaikan kepada Tuhan Allah di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar umat-Mu berdoa. Demikian kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita menyanyi Alangkah Hidup Rukun, klik nomor 463. Alangkah indah hidup rukun, berdampingan dengan damai, tanpa memandang suku bangsa, kedudukan, kehormatan. Di mata Tuhan kita sama, tiada ada yang berbeda.
ada. Kita semua dicintainya, disayang siang dan malam. Orang semua basudara, basudara di dalam Tuhan. Baik si miskin atau yang kaya, yang kuat atau yang lemah, jangan ada di dalam hati rasa iri atau dengki. Ciptakanlah hati yang damai, penuh cinta kasih sayang. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Tuhan Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Jemaat disilakan duduk. Demikian ibadah kita di hari Minggu ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua.